kebohongan paling umum dari si narsistik. Si narsistik adalah pembohong patologis, dan mereka berbohong tentang hampir semua hal, bahkan seringkali mereka berbohong tentang hal-hal yang tidak penting. Ada beberapa kebohongan umum yang biasanya Anda dengar dari mereka. Berikut ini ada 10 kebohongan paling populer dan umum yang sering dibuat kebanyakan narsistik. 1. Berbohong tentang pendidikan dan penghargaan yang terkait. Misalnya saja, mereka mungkin berbohong tentang nilai mereka, mengaku sebagai siswa yang mendapat nilai A atau masuk dalam daftar siswa berprestasi, padahal kenyataannya mereka nyaris tidak lulus. Mereka mungkin mengaku mempunyai gelar atau melebih-lebihkan kualifikasinya. Mereka bisa berbohong tentang prestasi olahraganya, berpura-pura menjadi pemain bintang, padahal tidak terlibat sama sekali dalam olahraga. Kebohongan ini juga mencakup prestasi akademis mereka, seperti bahwa mereka lulus dengan cum laude dan memiliki IQ yang nyaris jenius. Banyak narsistik berbohong tentang pendidikan dan prestasi sekolahnya. 2. Berbohong tentang menjadi orang agamis, sangat religius, atau sangat berempati. Mereka bertujuan untuk menggambarkan diri mereka sebagai orang suci dengan karakter yang kuat. Meskipun mereka mungkin terlihat sangat religius, mereka seringkali tidak sungguh-sungguh menjalankan atau percaya pada ajaran agama mereka. Mereka menggunakan spiritualitas atau agama sebagai bagian dari kepalsuan mereka. Hal ini bisa efektif dalam menurunkan kewaspadaan orang lain yang secara otomatis berasumsi bahwa tidak ada seorang pun yang akan berbohong tentang sesuatu yang sakral. Sangat penting bagi Anda untuk selalu melihat apakah perkataan seseorang selaras dengan perilakunya secara konsisten. 3. Membesar-besarkan pentingnya pekerjaan, posisi, atau jabatannya. Mereka mungkin mengaku sebagai pemilik perusahaan tempat mereka bekerja, menjadi CEO, atau tangan kanan bos, yang menunjukkan bahwa mereka adalah otak di balik kesuksesan bisnis. Pada kenyataannya, peran mereka mungkin tidak terlalu penting dan hanya memperoleh penghasilan yang jauh lebih kecil dari apa yang diceritakan. Hubungan mereka dengan atasan atau kolega mungkin juga tidak terlalu akrab. 4. Berbohong tentang keuangannya, termasuk pendapatan, kekayaan, atau kekayaan keluarganya. Mereka mungkin menyombongkan status keuangan mereka, menyiratkan bahwa mereka kaya dan berkuasa atau mengharapkan warisan yang besar. Sebenarnya, mereka mungkin mengalami kesulitan finansial. Si narsistik akan berlagak kaya untuk mendukung citra diri palsu mereka sebagai individu yang istimewa dan kaya raya. 5. Menceritakan kisah-kisah yang terdengar heroik, berbahaya, untuk membuat diri mereka tampak seperti pahlawan, korban, atau martir. Kisah-kisah rumit dan melibatkan keberanian yang luar biasa, dengan si narsistik menjadi hero dalam cerita tersebut. Ingat, jika sebuah cerita terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, biasanya memang demikian. Mintalah bukti, dan jika tidak ada bukti yang diberikan atau jika mereka memberikan alasan yang lemah,
Berhati-hatilah, karena Anda mungkin berurusan dengan si narsistik. 6. Berbohong tentang mantan pasangannya yang gila, cemburu, kasar, atau terobsesi dengan mereka. Ini adalah tanda bahaya yang signifikan dan bagian dari kotak peralatan si narsistik untuk melakukan triangulasi suplai baru dengan suplai lama. Dengan memanfaatkan rasa kasihan dan simpati dari suplai baru, mereka membuat mereka merasa kasihan karena memiliki mantan yang gila. Hal ini memiliki tujuan untuk mendapatkan suplai narsistik dari target baru. 7. Perkataan dan janji mereka tidak sejalan dengan perilakunya. Mereka dikenal karena tidak menepati komitmennya dan memberikan alasan yang tidak masuk akal atas kegagalan mereka. Jika Anda menagih janji, mereka mungkin akan membalikkan keadaan dan menjadikan Anda sebagai sumber masalah karena berani menanyai mereka. 8. Saat ketahuan berbohong, si narsistik selalu menyalahkan orang lain, menolak bertanggung jawab atas perilakunya. Mereka memanipulasi cerita untuk menjadikannya kesalahan orang lain, meskipun itu jelas kesalahan mereka. Sebaliknya, ketika sesuatu yang positif terjadi, mereka akan mengklaim hal tersebut sebagai milik mereka, meskipun keterlibatan mereka minimal atau bahkan tidak ada sama sekali. 9. Perilaku si narsistik bertentangan dengan pernyataannya tentang karakternya, seperti terhormat, berani, cemerlang, jujur, dan penuh kasih sayang. Ada kesenjangan besar antara apa yang mereka katakan dan apa yang diungkapkan oleh tindakan mereka. Perbedaan ini merupakan tanda bahaya besar bagi Anda. 10. Si narsistik berbohong tentang latar belakang keluarganya, seringkali menggambarkan keluarganya kaya, berpengaruh, dan sukses. Namun kenyataannya mungkin berbeda. Anggota keluarga mereka memiliki pekerjaan biasa atau peran yang tidak sesuai dengan klaim mereka. Keluarga si narsistik mungkin mendukung kebohongan mereka, sehingga semakin memperumit situasi. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan untuk melindungi diri Anda dari orang-orang seperti ini? Pertama, ingatlah bahwa jika sesuatu tampak terlalu indah untuk menjadi kenyataan, mungkin memang kenyataannya hanya ilusi saja. Luangkan waktu Anda dan tetapkan batasan yang kuat. Si narsistik seringkali terburu-buru menjalin hubungan dan tidak menyukai batasan. Jika orang tersebut tulus, mereka akan menghargai kebutuhan Anda akan waktu dan ruang. Hindari berbagi informasi pribadi terlalu cepat dan kenali orang tersebut secara bertahap. Kebenaran akan terungkap seiring berjalannya waktu. Terakhir, dengarkan naluri dan intuisi Anda saat mengevaluasi orang yang Anda temui, karena mereka dapat membantu Anda aman dari si narsistik yang berbohong.